Oke, punten. Oke, izin rekam lagi ya. Duh, Pak, ngulang lagi, Pak. Ngulang lagi, Pak. Iya, 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 ya. Oke, yuk kita balik lagi ya. Tadi jaringan yang pertama, punten. Jaringan ada 8 ya. Jaringan ada 8 nih. Yang baru join juga. Ingat, jaringan tumbuhan. Ya, kok ada 8? Ada 5 ya. Ada 5. Nah, kemudian yang kedua, nah, yang pertama tadi apa? Jaringan apa? Jaringan Meristem. Meristem. meristem, iya benar. Meristem. B. Jaringan Epidermis. Ya epidermis atau Pelindung. pelindung ya. Kemudian C. Jaringan apa ya? Pelindung. Pengangkut. Sebelum pengangkut, antara pelindung dengan pengangkut dengan penyokong, jaringan Dasar. ya, baru ke dalam lagi ya, jaringan dasar nanti dia mengeras menjadi Penyokong. Nah, tumbuhan tuh bisa berdiri ya. Oh, Bapak ada brewoknya nih ya. Pakai filter. Keren nih, Bapak seneng ya kalau di on cam-nya seneng nih. Nah, ternyata tumbuhan bisa kuat, bisa berdiri kokoh, yaitu ada penyokong. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, nah, jaringan ya yang dia itu ada di mana-mana, di akar, ada di batang, ada di daun, disebut dengan jaringan pengangkut ya. Oke, tumbuhan pasti memiliki 5 jaringan ini ya, 5 jaringan ini. BTW, ada yang masih ingat nggak kalau jaringan itu ya, jaringan, ntar Bapak tes ya. Ada yang masih ingat dalam struktur organisasi kehidupan, jaringan itu tersusun atas apa namanya? Tersusun atas Sel. sel. Good, masih ingat ya. Oke, nah nih, jaringan tersusun atas sel ya, dan jaringan nanti akan menyusun, kumpulan jaringan menyusun apa? Ayo. Organ. Juan, jos ya. Nah, ya tadi Chelsea ya. Oke, jadi jaringan itu kumpulan sel ya. Nanti jaringan menjadi organ. Nah, contoh misalkan daun ya. Bapak contohin daun. Ya, di mana nih, Pak? Bawa deh. Ya, misalnya di sini nih daun ya. Daun. Nah, daun itu dia, aduh, jelek banget, Pak. Iya, jelek banget. Nah, daun misalkan kemarin sudah belajar struktur daun ya, Bapak bikin daun yang kayak ikan, kayak apa namanya, tulang ikan. Berarti dia masuk ke dalam daun menyirip. Ya, seperti tulang ikan, menyirip berarti dia masuk ke dalam di apa monokotil. Ayo. Kalau dia menyirip kayak ikan, kayak tulang ikan, dia dikotil apa monokotil? Yo, masih ingat gak? Iya. Lupa coba. Menyirip kayak ikan. Kayak tulang ikan. Dia dikotil apa monokotil? Ayo. Harusnya di luar kepala. Jadi di luar kepala ya. Kan cuman masing-masing 2 itu. Kalau monokotil dia itu tulangnya sejajar ya. Sejajar benar ya? Jajar ya tulang daunnya. Monokotil jajar kayak daun jagung, daun padi, ya kan? Nah, itu jajar tuh, ya, jajar. Jajar tuh berarti antara tulang daun utama ya dengan tulang daun yang lain. Nah, dia sejajar kayak gini kan. Nah, ya. Nah, kemudian ada juga yang melengkung. Kalau melengkung sebenarnya sama ya.
Kalau lagi doang set, set. Nah, dia dari ujung ke ujung. Nah, gini. Ya. Ini monokotil. Otomatis kalau dia menyirip, dia masuk kemana? Mono apa di? Di kotil, Pak. Kotil ya, di kotil. Di itu dua ya. Di itu dua. Kalau mono itu kan satu ya. Nanti istilah-istilah kayak gini buat kalian yang pengen masuk ke keperawatan, masuk ke kedokteran ya, atau mungkin nanti SMA masuk IPA lah gitu. Istilah-istilah gini harus paham. Mono, sakarida, di sakarida. Sakarida berarti sakarida itu gula ya sayang ya? Ya kan ya? Sakarida gula. Ya. Pak, kok tanya istrinya Pak? Iya, istri Bapak yang biologi ya. Ahli biologi. Nah, oke, baik. Nah, kita Bapak gambarin daun. Daun ini dia organ ya. Daun ini organ. Nah, ya. Daun organ. Ini organ nih. Otomatis tersusun atas jaringan. Nah, jaringan di daun banyak. Nanti ada yang contoh ada pelindung. Ya, di luar ini paling luar dia ada epidermis. Ya, epidermis ini pelindung. Ya, bentar Pak. Kasih warna beda dong Pak, biar ini biar bisa bedain. Oke, siap ya. Bapak kasih warna yang lain, misalkan contoh warna merah. Ya, warna merah. Ya, merah ini pelindung ya, ini pelindung nih di luar. Ada epidermis. Ya. Nah, epidermis di daun nanti ada yang namanya customisasi ya, atau apa tuh? Apa sih namanya? Customisasi apa ya? Kayak stomata gitu. Dia tuh masuk kemana tuh? Kan epidermis, tapi mengalami apa? Modifikasi. Ya, Bapak menemukan istilahnya ya. Epidermis yang mengalami modifikasi, dia ada yang namanya stomata. Nah, ya, stomata. Stomata tuh yang kayak bibir ya, kayak bibir di daun. Ya. Nah, contoh Pak, kayak gimana sih Pak gambarnya Pak? Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini aja deh, yuk. Kita coba lihat, kita cari yang namanya stomata. Stomata daun. Nah, ya. Sekarang lubang-lubang kecil ya benar ya. Stomata atau mulut daun nih, ada gambarnya. Bapak lihatin buat kalian. Oke, semoga lancar ya. Coba lihat. Nah, ini dia. Ya, ini ada di bagian epidermis di bagian luar, tapi mengalami modifikasi ya. Jadi mengalami modifikasi ya, jadi punya fungsi dia menutup, membuka. Contoh Bapak liatin deh videonya deh. Videonya nih, liatin nih. Kelihatan kan ya? Share screen Bapak ya. Oh, di mana? Di mana? Stomata. Stomata daun. Stomata daun. Contoh mana ya yang bisa kelihatan ya? Oh, ini. Oh, transportasi bukan. Kenapa semuanya orang Indonesia? Enggak ada ini ya, stomata. Daun apa bahasa Inggrisnya ya? Leaf ya? Leaf. Ya, oke, coba. Ini, coba ya kita lihat. Coba kita lihat di sini. Semoga bisa berputar dengan cepat. Oke, demonstration of stomata. Nah, Demonstration of stomata on the leaf. In a plant, the epidermal layer is the outermost layer which contains. apa ini? Apakah iklan? Duh. Kenapa ini ya? Oh, enggak. Tiny pores known as stomata. Nah, ya ini kita lihat perbesarannya. All above Di semua tumbuhan ya yang memiliki daun, including the petals of flowers, dan petiole, dia itu memiliki stomata. soft herbaceous stems and leaves. Stomata consists of two specialized cells called guard cells that surround the tiny pore called stoma. They are made from
Solution is Nah, one dia of ada di bagian luar ini. carbon dioxide, Oke. water vapor, Ya, Neng. Nah, oke. Coba Bapak lihatkan di sini jaringan ini ya, jaringan epidermis ya. Nih, kalau kalian masih membayang-bayangkan seperti apa jaringan epidermis. Nah, ini nih. Di bagian luar ini namanya epidermis ya. Epidermis. Ya. Paling luar. Dan ini juga bagian paling bawah nih ya. Nih. Jadi kalian kalau membayangkan sebuah daun, epidermis itu ada dua sisi, yang atas dan yang bawah. Namanya epi kan luar ya. Luar tuh nggak mesti selalu di atas, di bawah pun juga yang namanya luar. Oke-nya off cam aja deh coba ya, biar lancar. Oke ya. Nah, coba Bapak berikan ini epidermis juga, epidermis. Nah, ini adalah stomata nih. Ini stomata. Ya, epidermis yang mengalami modifikasi. Dan fungsinya seperti mulut dan hidung kita. Untuk apa coba? Coba yo, ada yang kalian bisa mengira-ngira atau menganalisis deh. Ini apa? Halo, untuk apa? Untuk apa? Tempat keluar masuknya. Ya, untuk tempat bernafas, untuk keluar masuknya ya, karbon dioksida dan nih H2O, O2. Bapak mau tanya, yang masuk itu apa? Coba. Karbon dioksida. Iya, yang masuk itu CO2, karbon dioksida. Beda sama kita ya. Kalau kita yang masuk O2. Oke, kalau kita yang masuk O2. Nah, kemudian yang keluar di sini adalah keluar adalah H2O ya, uap air dan O2 ya, O2, oksigen gitu. Walaupun nanti kalian belajar di SMA ada namanya reaksi gelap dan reaksi terang ya. Jadi enggak semua atau ya ini hebatnya tumbuhan ya. Kalau dia di waktu siang seperti ini ada matahari lah, pokoknya ada matahari keluar ya bersinar. Nah, tumbuhan itu menyedot, menghirup ya, menghirup karbon dioksida mengeluarkan O2. Nah, sedangkan saat malam, saat matahari sudah terbenam ya, tumbuhan melakukan reaksi. Ya, reaksi di mana justru oksigenlah yang diambil dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Gitu ya. Oke, yuk, ini contohnya. Coba clear all drawing dulu. Oke. Next. Lanjut, Mbak. rapidly in and out of the leaf. In different plants, distribution, number, size, and type of stomata vary. In general, the stomata are fewer in the number on the upper surface as compared to the lower surface of the leaf. Nah, Distinct cell walls, a nucleus ya. and cytoplasm Langsung are aja deh. closely packed together. Nah, ini kelihatannya gini. Kalau kalian menggunakan mikroskop ya, waduh, ini kalian kayaknya belum pernah pegang-pegang mikroskop ya, karena pandemi. Jadi belum bisa main ke laboratorium IPA kita. Jadi kalau kalian pakai mikroskop melihat ya, di sini ada tuh, ini namanya sel-sel nih. Ya, sel-sel ini sebenarnya kan tadi kita ngomong kumpulan sel ya. Kumpulan sel. Nah, dia menjadi jaringan. Nah, ya, nah, jaringan. Yang ada di semua nih, ini semua ya. Ini kan kumpulan sel, ini sel satu misalkan ya. Sel, 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 sel semua ini. Oh, sel semua ya. Ini sel-sel menjadi jaringan. Jaringan apa tadi? Jaringan epidermis. Yang kita lihat ya di sini ya. Nah, epidermis. Sel lagi, tuh. Kumpulan sel menjadi jaringan. Ini jaringan epidermis. Nah, kemudian ada satu sel, wah ini dia ya. Dia mengalami modifikasi yang namanya stomata. Oke ya. Good. Ya, udah. Oke.
Thank you ya Mbak ya sudah menjelaskan. Kita balik lagi, balik kemana? Balik ke whiteboard. Oke, gitu. Ini contoh ya, contoh dari satu organ daun terdiri dari beberapa jaringan. Tadi jaringan epidermis. Kemudian Pak, lanjut Pak. Ada jaringan apa lagi ya? Jaringan yang kedua, jaringan dasar. Ya. Di daun ini ada jaringan dasar. Ya, jaringan dasar. Tuh kok kayaknya ini ya Bapak merasa ini terlalu sempit ya. Kita mending dibusek dulu aja ya, busek ya. Silakan screenshot kalau mau lihat ya Pak, kalau mau di save ya. Oke, sudah. 1 2 3. Oke, Bapak hapus. Harus ingat tadi ada 5 jaringan ya. Lupa. Kita masuk ke pembahasan tadi. Aduh, kok malah ini. Masuk ke pembahasan yang daun ya. Kita masih daun nih. Daun. Nah, ini organ daun ya. Maaf. Nah, oke. Nah, ini menyirip ya. Nah, oke. Udah Chelsea yang gambar nih ya. Oke, yuk. Tadi kita ngomongin ada jaringan epidermis ya, sudah ya, jaringan epidermis. Ini masuk ke jaringan yang namanya pelindung. Tadi udah nyontohin di epidermis ada yang namanya stomata, ya kan, ada stomata. Kemudian yuk kita lanjutin jaringan di antara ini ya, di antara jadi sini ada epidermis tadi kan, ada epidermis. Kemudian di bawahnya juga ada epidermis, ada stomata juga ya, stomata, ya kan, kayak gini. Nah, ya di antara ini namanya jaringan. Ayo apa tadi? Dasar. Nah, ya ini epidermis ya. Nah ini epidermis juga. Nah, di antara ini namanya jaringan dasar. Nah jaringan dasar pada daun. Coba kalian yang udah belajar mungkin jaringan dasar pada daun ada yang namanya jaringan apa ya tadi ya, spons ya, spons dan jaringan namanya palisade. Waduh Pak, pusing Pak, banyak ya, banyak ternyata. Coba kita lihat nih, kita lihat aja langsung, nggak usah ini ya, kita langsung cari aja nih. Nah, jaringan stomata-led. Kemudian jaringan siapa nih bahasa Inggrisnya? Tisu ya. Ntar ya, coba ya. Palisade tisu. Tisu kan, ada kan? Berdarah tisu. Coba palisade sama spons ya, and spons. Tisu. Oke. Nggak ada lah, pier. Coba palisade dulu. Palisade tisu. Oh, video. Pantes ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya. Guys, coba lihat guys ya, di daun nih, di daun. Lambat ya. Halo. Nah, ini dia. Nah, ini malah lebih jelas ya. Coba kalian lihat di situ. Ini open in. Nah, ini tab ya. Kita coba lihat. Des. Oke. Upper epidermis, lower epidermis sama ya kayak tadi ya. Ini jaringan pelindung. Dua ini namanya jaringan pelindung ya, epidermis. Pelindung. Kita kasih keterangan merah ini, merah ya, merah ini pelindung. Nah, kemudian jaringan palisade. Nah, ini baru palisade. Ya, ini palisade nih, kata kuncinya nih, palisade sama spong. Spong ini spons ya. Nah, yang ungu ini, ya ini Bapak kasih keterangan ungu, ya, ini adalah jaringan dasar. Dasar. Aduh, kurang ini ya, ntar buat kalian ini. Bapak kasih keterangan, harus ada keterangan jaringannya, Pak. Ya, ini jaringan dasar. Yang merah tadi jaringan pelindung. Oke.
Nah, pelindung. Nah, melindungi. Nah, ini kan melindungi bawahnya nih, karena cukup pelindung ya, melindungi dalamnya nih. Kemudian lower juga melindungi dalamnya. Oke, yang jaringan dasar ada palisade sama spong ya. Ini palisade dan spong, bahasa Indonesianya palisade. Ini spong ini, oh spong itu bukan spons ya, dia lebih ke karang biasanya ya, karang. Nah, jadi palisade ini palisade ya, palisade. Spong ini dia pohon atau bunga karang ya, bunga karang. Oke. Nah, contoh nih, palisade dia kayak gini nih, di bawah epidermis persis. Dia kayak apa ya? Kayak apa nih? Ya, kalian bisa lihat nih. Ya, palisade di bawah epidermis. Kalau kalian lihat, dia tuh penempel-nempel kayak, aduh, kalian kalau pernah ini makan jeruk, ya, makan jeruk yang dikupas, dan dikupas dalamnya tuh jangan di ini. Kalian black dulu, apa namanya, di black dulu kulitnya, kemudian kalian buka, lihat tuh, bulir ya, bulir-bulir jeruk ya, bulir-bulir jeruk kayak gitu. Ya, kayak bulir-bulir jeruk nih. Itu namanya jaringan palisade, jaringan dasar. Kemudian kalau spongi mesopil ya, atau jaringan spon atau bunga karang ya, dia kayak bunga karang. Kalian kalau pernah lihat karang-karang terumbu karang kayak gini ya nih. Ya. Nah, nih. Ya, enggak apa tajam-tajam gitu ya. Nah. Oke. Oke, jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini, nak. Ini ada kata kuncinya atau mungkin spesialnya jaringan dasar. Selain mengisi, ya, mengisi ruang yang ada di dalam, dia tuh ada yang namanya tempat klorofil. Yo, klorofil buat apa klorofil coba? Ada yang tahu klorofil buat apa, aduh? Buat kalian yang suka tumbuh-tumbuhan. Klorofil buat apa klorofil? Ayo, ada yang tahu klorofil buat apa klorofil? Halo, halo. Penyerapan cahaya pada proses fotosintesis. Fotosintesis, Pak. Yes, benar. Kata kuncinya adalah tempat ya. Tempat. Nah, proses fotosintesis. Ini fungsinya tumbuhan tuh ini ya. Kalau dia nggak melakukan fotosintesis, bukan tumbuhan namanya. Oke ya. Nah, terus kalau misalkan Pak, saya punya tumbuhan tapi warnanya bukan hijau gitu. Daunnya bukan hijau gitu. Apa dia melakukan fotosintesis? Karena klorofil kan identik dengan hijau ya. Nah, ternyata warna-warna daun yang berwarna-warni ya, misalkan contoh kayak apa yang warna-warni? Warna apa ya? Tanaman apa? Perintah apa? Oh, kata istri tanaman puring yang di kuburan ya. Nggak tahu istri di kuburan ngapain, kok tahu banget ya. Nah, tanaman puring yang warna-warni di kuburan, walaupun dia daunnya berwarna-warni, tapi masih punya klorofil memang, karena dia tumbuhan ya, tumbuhan berklorofil, dan ternyata lebih dominan adalah pigmen warnanya. Jadi daun itu ada pigmen warna ya. Jadi ada juga yang emang dia hanya memiliki klorofil hijau gitu. Tapi ada juga yang memiliki pigmen. Ingat dulu kalian belajar sel, ada yang namanya vakuola. Ingat ya vakuola ya. Vakuola. Nah, vakuola ini fungsinya selain menyimpan makanan, ya, storage dia, storage, menyimpan makanan, dia juga tempat penyimpan pigmen warna. Nah, ya. Jadi vakuola ini ternyata maksudnya gini, tanaman yang daunnya berwarna-warni, ya pigmen warnanya itu banyak gitu. Jadi klorofilnya itu yang warnanya hijau, dia jadi nggak dominan gitu loh, Mas. Lebih banyak warnanya gitu. Jadi daunnya berwarna-warni, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang apalagi kayak misalkan kalau lidah mertua hijau ya. Apa sih itu? Apa ya, saya yang warnanya ungu itu daun warna ungu? Aglonema misalkan gitu ya. Nah, tapi masih ada klorofilnya di situ dan mengalami proses fotosintesis. Ya, kalau misalkan kayak jamur, ya dia udah bukan tumbuhan. Terus kemudian apalagi yang bukan tumbuhan ya, jamur,
Bahkan lumut pun dia masuk ke tumbuhan karena dia masih punya klorofil dan mengalami proses fotosintesis. Jadi ya, ini contoh jaringan dasar nih guys ya, jaringan dasar. Nah, kemudian kalau misalkan kalian penasaran ini apa? Yang bulat-bulat, sorry, warnanya bisa berbeda ya. Nah, ini yang bulat-bulat ini ya. Ini siapa, Pak? Wah. Ada yang tahu belum ini apa? Ada yang udah belajar ini apaan yang Bapak lingkari ini? Ayo, ada yang udah belajar? Mungkin Itu ini xylem dan flum kayaknya, Pak. apa, Juan? Xylem sama flum. Iya, benar ya. Ini ada yang namanya xylem flum itu dia masuk ke dalam jaringan apa? Pengangkut. Pengangkut, benar. Nah, pengangkut ini ada dua ya. Ada yang namanya silem. Silem itu mana ya? Misalkan contoh silem ya, ini silem deh. Silem sama flum ya. Nah, benar banget ada dua ya. Oke, ini contohnya. Oke. Sip, Zuar udah belajar ya ternyata ya. Good, Zuar. Yo, sekarang kita coba. Ya, di screenshot mungkin yang mau screenshot. Ini Bapak, tempat Bapak mau azan. Jadi kita break azan dulu ya bentar ya. Oke ya, kita lanjutin lagi bentar. Tadi jaringan epidermis, jaringan dasar ya. Atau ini jaringan pelindung, jaringan dasar. Lanjut yo. Kemudian jaringan yang ketiga, jaringan apa ya? Jaringan dasar. Penyokong. Ini Dede. Penyokong dulu apa sih? Jaringan Belum belajar Bang.
Kamu Oh, ke sekolah jaringan- besok? ada jaringan yang kelewat gitu ternyata ya, ada meristem ya. Coba contoh meristem ya. Yuk, Ini kita cuma bahas 5 kok. namanya jaringan meristem. Bukannya tuh ke kanan toh. Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kiri. Dia Ya. Yo. Nah, ini di sini kita bahas namanya jaringan meristem. Ya. Nah, kalau jaringan meristem di bunga yang udah kayak gini, yang udah gede, dia nggak ada ya. Dia cuma ada di yang pertama ada namanya jaringan meristem apikal. Dan yang kedua adalah lateral, ya. Apikal dan lateral. Nah, kalau apikal dia ada di mana, yuk? Ada yang tahu nggak? Apikal. Apikal ada di mana? Ada yang tahu di mana apikal? Ayo, meristem dia kan jaringan yang terus membelah ya. Ya kan? Terus membelah. Meristem dia tuh membelah terus, membelah. pada bagian ujung akar dan puncuk tumbuhan. Betul. Ya kalau apikal dia ada di dua nih. Yang pertama ada di ujung batang, misalkan apa ya? Kayak gini deh. Kalian ngelihat ada batang, ya batang dia tumbuh ke atas. Nah, ada daun-daunnya ya kan. Nah, di ujung batang sini dia tuh ada meristem. Meristem ya yang dia tuh terus tumbuh ke atas. Terus tumbuh ke atas. Nah, sedangkan ada juga yang di bawah, misalkan kayak gini, terus habis itu dia di tanah, tapi dia ternyata di bawahnya ada akarnya. Nah, misalkan dia akarnya akar tunggang ya. Nah, di bawah gini. Ada dua. Nah, ada yang di ujung. Nah, ya ini apikal. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, sedangkan kalau untuk lateral, ya, lateral ini yang bikin tumbuhan itu gede ke samping gitu. Ya, kalau guyonannya gini, tumbuh itu ke atas bukan ke samping kayak iklannya ini ya, salah satu susu ya. Nah, kalau tumbuh ke atas berarti itu fungsinya apikal. Kalau tumbuh ke samping berarti fungsinya lateral ya. Dia dari awalnya kecil, kemudian dia membesar ya ke samping kanan, samping kiri ya. Nah, ini fungsinya meristem lateral. Oke ya, dari sini semoga paham ya. Dia yang ke samping, kanan kiri dan terus membesar. Itu. Oke, kemudian kalau untuk jaringan setelahnya apa ya, ini jaringan meristem, pelindung, dasar. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah jaringan penyokong. Nah, penyokong ya. Jaringan penyokong ini dia itu terdiri dari dua ya. Tadi udah ada bocorannya. Ada kolenkim dan ada sklerenkim. Contoh ya, nih contoh Bapak liatin contoh sklerenkim. Kolenkim dulu, kolenkim. Ya, kolenkim. Oke, lihat. Cet. Gambar. Kolenkim, sklerenkim pada batang tuh ya. Sklerenkim. Batang itu apa sih bahasa Inggrisnya ya? Stem ya. Ya. Nih. Aduh, kok kelihatannya ini ya, kelihatannya mana. Yang real ya, harusnya coba real stem. Karena kalau nggak lihat langsung, oke.
Oke, ini kalau kita lihat dari sini, nah, kolenkim dan sklerenkim, nah ini nih. Oke ya, kalau kita lihat dari ini sel namanya ya nak ya, ini sel namanya sel. Ini nih, tiap bulatan-bulatan ini sel namanya. Aduh kok hilang. Kita ganti warna Pak, ganti warna Pak. Nah, ini contoh satu bulatan ini namanya sel. Ya, ini sel. Ya, sel. Nah, kalian bedain ya kalau sel-sel di tumbuhan dia tuh punya yang namanya dinding sel, ini dinding sel nih yang kayak gini nih. Ya. Yang bentuknya kayak segi 6 ya, segi 6. Nah, ini namanya dinding sel. Ya. Dinding sel. Beda kalau kita manusia dan hewan ya, itu nggak punya dinding sel. Makanya tumbuhan itu keras karena mereka memiliki dinding sel pada setiap selnya. Oke, kemudian nah bedanya di sini kalau kolenkim ya. Kolenkim kan dia itu ini ya, jaringan, aduh, bentar kayaknya ini penuh nih. Coba kita ganti, coba kita pengen lihat di new tab coba ya. Kita ganti di new tab. Biar nah ini dia. Waduh. Geser ini berarti ya. Oke, punten ya. Nah, tadi kalau masalah dinding sel udah jelas ya, dinding sel ini dinding sel ya. Nah, ini dinding sel namanya. Ini dinding sel. Ya buat yang baru tahu ya, dinding sel. Nggak cuma di sklerenkim, kolenkim juga punya ya. Nih, kolenkim juga punya dinding sel. Nah, oke, ini dinding sel namanya. Oke. Kemudian kalau kalian lihat kan tadi jaringan penyokong ada dua, ya kan? Penyokong ada dua. Yang pertama tadi ini kolenkim ya, kolenkim. Dia jaringan penyokong yang masih hidup, ya. Kemudian yang kedua ini sklerenkim. Jadi dari kolenkim dia jadi sklerenkim. Sklerenkim itu yang udah mati. Nah, mati ya. Kalian kalau ngamatin, lihat dari ini nih. Kalau kalian ngamatin sklerenkim, di tiap selnya itu nggak ada yang namanya inti sel nih. Bapak kasih warna apa ya? Kuning deh, coba. Ini inti sel nih. Ini aduh, kuning nggak kelihatan, Pak. Aduh, hijau. Ya, ini. Ya, ini 1, 2. Aduh, hijau nggak kelihatan ya. Oke, ini ya, ini ya 1. Nah, terus ini ya, ini ya. Ini terdapat namanya inti sel. Sedangkan ini sudah nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada kan? Tuh. Istilahnya udah nggak ada isinya lah, ya. Nah, ini juga nggak ada, ini udah istilahnya udah mati. Istilahnya itu dia jaringan penyokong yang mati ya, jaringan penyokong. Nah, yang selnya sudah mati, yang sel kan namanya jaringan kumpulan sel kan. Nah, sel-selnya sudah mati ya. Oke ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait jaringan penyokong? Isi lah ya. Bapak juga belajar sama istri Bapak. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim. Ini yang membuat tumbuhan tuh berdiri tegak. Kalian kalau ngamatin daun, ya daun-daun di tumbuhan itu, kalau nggak ada penyokong dia nggak jejak, nggak jejak apa ya? Dia layu gitu loh, paham ya? Dia layu, dia apa namanya? Misalkan contoh nih, Bapak gambar daun deh. Kan daun itu kalau dari batang ya kan, kalau nggak dari ranting gitu ya, dari ranting. Nah, dari ranting, banyak ranting. Nah, kemudian daun itu kan kuat ya, dia walaupun kelihatan ke bawah gitu, tapi dia kuat, nggak loyo, nggak letoy kayak, nah gini ya, nggak, dia pasti kuat. Ada yang namanya penyokong di dalamnya gitu, yang bikin kuat. Nah, kalau kalian nanya, Pak, antara kolenkim sama sklerenkim kuat mana? Coba ada yang, coba Bapak ngasih pertanyaan,
Colenkim sama sklerenkim kuat mana? Atos di gitu. Atos mana? Keras mana gitu. Coba ada yang mau ngasih jawaban? Nggak apa-apa. Oh, apa namanya? Spekulatif aja gitu. Maksudnya, Pak, kuat ini. Yo, kuat mana yo? Kira-kira kuat yang mana? Buat sklerenkim, Pak. Iya, Atos ini ya. Ini lebih kuat, lebih keras ya. Kuat, keras ya. Istri Bapak baru ngasih tahu Atos kalau di Sunda mah udah. Ya. Jadi sekalian itu lebih kuat, lebih keras ya. Nah, kalau di Jawa Atos tuh keras ya. Kalau di Sunda udah. Yo, Atosan gitu ya, udahan. Ntar satu lagi. Sabar ya. Jadi kalau satu lagi jaringan pengangkut namanya ya. Kalau udah baru Atosan ya, sudahan. Ntar dulu. Yo, kita masuk ke whiteboard lagi. Oke, jaringan penyokong ya. Di sini di daun juga ada jaringan penyokong ya, yang bikin daun itu jejak tuh apa ya? Kalau di bahasa Indonesia tuh dia tuh kokoh ya. Contoh misalkan di sini ada ya di apa namanya di, aduh, yang kalau namanya daun itu pucuknya tuh apa ya namanya ya? Yang nempel ke ranting, tangkai ya. Tangkai itu bunga. Kalau daun itu apa? Ranting. Apa? Oh bukan, kalau ranting kan dari batang ya, dari batang gede, dia terus kemudian menjadi cabang ya kan. Nah, ya. Nah, ini ranting namanya ya. Nah, tetap namanya tangkai ya, Sayang ya, tangkai daun. Ya, namanya tangkai daun. Aduh, ini istilah-istilah yang memang ini banget ya. Harus dihafalin, tangkai daun. Nah, di tangkai daun juga ada penyokong, di tulang daun ini juga ada penyokong, ya kan? Nah, ini juga ada penyokong lah, pokoknya ada penyokongnya semuanya ya. Nah, jadi bikin daun itu nggak letoy, nggak lember-lember kayak kayak kain apa? Kayak kain yang nggak ada tulangnya gitu, ya. Nah, jadi dia kuat, ya jejak. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita sebut dengan jaringan. Ini satu. Tuh, bentar, Bapak kasih nomor 2 ya. Terus 3. Ini 4. Nah, terakhir 5 adalah mana nih ya? Aduh, penuh Pak. Iya penuh ya. Di dalam sini nih, biasanya di sini nih di tulang daun ada, di daunnya ada. Tres. Nah, nomor 5 namanya jaringan tadi yang disebut sama Juar ya. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Dari kata angkut udah jelas ya, dia tuh punya fungsi mengangkut. Dia apa pengangkut yang ngangkut ya? Fungsinya adalah mengangkut ya, dan juga mendistribusi. Mengangkut boleh, mendistribusi boleh. Ini istilah di ini ya, istilah di mendistri apa nih? Mendistrupsi ntar ya, mendistribusi. Nah, distribusi tentu kalian pernah belajar di IPS ya. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, itu sama, distribusi berarti artinya memasarkan ya, mengirim ya kan, memberi gitu ya. Nah, itu mendistribusi. Ya. Nah, jadi jaringan ini punya fungsi tuh, mengangkut atau juga mendistribusi. Apa? Nah, apa-apanya dong ya. Coba kita lihat. Share. Kita coba cari yang namanya, Bapak pakainya ini sih ya, coba Google, coba deh google.com.
Bapak kurang familiar pakai Bing ya. Coba kita cari di sini jaringan pengangkut. Pengangkut itu apa berarti yang bahasa Inggrisnya? Silem phloem aja lah ya. Silem phloem ya. Coba silem phloem. Tuh, phloem tisu ya, tisu. Nah, gambar. Oke. Ini contoh silem phloem yang ada di batang ya. Jadi nggak cuma di daun, di batang juga ada. Nih, kalian harus bisa membedakan. Coba open image in new tab. Nah, sklerenkima, ini sklerenkim ya. Coba, ini kita kalau belajar biologi emang agak-agak ini ya, agak-agak apa tuh? Harus senang dulu sama gambar gitu. Kalau udah sama gambar pusing gitu ya. Abstraksi gambar itu kita harus tahu ini batang. Ini batang kalau yang diiris kayak gini nih. Ini ada batang nih, gede nih, ya. Nah, ya. Nah, ini dipotongnya gini, dipotongnya dipancrasnya gitu, cas ke sana ya. Cas, kan akhirnya kelihatan. Kelihatan, kita ngeliatnya dari sini ngeliatnya. Nah, ini mata kita. Ya, mata kita ngeliatnya dari atas. Nah, akhirnya kelihatan seperti ini ya. Tuh, akhirnya ini kebelah. Ini hilang nih. Mana nih ya warna apa ini? Ini hilang nih. Nah, ini hilang dan akhirnya menjadi seperti ini. Ada dua nih ya. Ini ada dikot. Dikot apa dikot? Dikot. Kotil. Iya, dikotil ya. Dikotil. Berarti dia berkeping berapa? Berkeping berapa ya? Biji berkeping berapa? Satu. Duh, udah ngajar berapa hari masih satu. Dikot. Ini mono, baru nih mono. Mono, dikot. Kalau ini dikot berkeping berapa? 2. 2. Ya Allah ya Rob ya. Dikot di itu 2 ya. Di apa ya? Misalkan contoh apa ya? Misalkan tadi ada di sakarida ya. Kemudian apalagi yang kalian pernah dengar di apa? Apa sih? Diploid. Diploid itu bahasa biologi. Yang bahasa umum coba. Dibelah 2. Dibelah 2. Aduh, bentar dulu. Istilah jangan kata kerja di apa? Aduh, susah ya, susah. Kalau mono kan banyak, mono itu satu. Ya, jadi berkeping satu. Ini contoh mono ya, mono di sini monoshock ya. Ya, yang Bapak tahu ya, ini monoshock. Pernah dengar monoshock? Yang di motor itu loh, kalau kalian punya motor, ya mungkin motor laki-laki biasanya, ya kan? Nah, harus ini ada bannya. Nah, ini nih. Ada namanya shockbreaker 1 nih di sini nih. Ya kan? Nah, ini kalau satu doang, shockbreakernya namanya monoshock. Terus apa lagi dong? Aduh, kalian aja nggak tahu ya istilah motor ya. Mono apa ya? Mono. Ya pokoknya gitu ya. Paling gampang itu kalian coba mencari istilah-istilah yang kalian pernah dengar. Mono. Wah susah ya. Berkeping satu deh, ini mono satu berkeping satu ya. Nah, jadi kalau ini digital ya, digital ya, di itu digital apa? Apa artinya digital ya? Coba, punya carilah yang istilah-istilah yang membuat kita tuh gampang buat ngapalin. Kalau Bapak jembatan keledainya buat ngapalin tuh ini. Kalau mono tuh satu, monoshock ya, monosakarida juga, monosakarida berarti dia gula yang tersusun atas satu jenis ya, satu jenis apa namanya ikatan gula, nggak bisa dibagi-bagi lagi ya. Oke, yuk kita hapus lagi. Nah, ini berkeping 2, ini berkeping 1. Nah, oke, yuk tadi bahas apa? Bahas ini yang bahas jaringan pengangkut ya. Nah, ini tadi ada sklerenkim, keluar lagi ya. Ini sklerenkim masuk ke jaringan apa? Ayo, kita ngerti lagi sklerenkim. Jaringan
Penyokong. Penyokong, bener, penyokong. Ya, di batang ada ternyata. Kemudian ini ground tissue, ini jaringan ini ya, jaringan dasar nih. Ini dasar ya. Nah, ground tissue jaringan dasar. Yang ada di batang loh ya. Kalau di batang nggak ada namanya palisade sama stone atau bunga karang, nggak ada ya. Kemudian ini xilem phloem. Lah, ini dia kita ketemu dua nama ini. Xilem phloem ya. Ini adalah yang namanya jaringan pengangkut. Nah, ini ya. Jaringan pengangkut. Ya, terdiri atas dua aja. Yang pertama adalah xilem, yang kedua adalah phloem. Mau tanya nih Bapak nih. Kalian tahu xilem tuh fungsinya buat apa? Mengangkut fotosintesis. Xilem serius. Xilem, nyelam. Apa? Xilem. Mengangkut air. Iya, mengangkut ya air dan unsur hara ya. Hara. Nah, kalau phloem dari kata F ini baru mengangkut ya hasil fotosintesis. Nah, oke ya, clear ya sampai sini, jangan sampai ketuker-tuker ya. Paling gampang nih kalau Bapak jujur nih ya, dari dulu SMP, SMA sampai kuliah, ya paling gampang kalau bedain dua ini ya Bapak langsung nembak ke phloemnya dulu nih. Ke phloem yang ada F-nya. Oh, phloem berarti dia ngangkut hasil F fotosintesis. Ya kan, sama-sama F gitu. Baru silemnya ngikutin. Oh ya, silem berarti air dan unsur hara. Gitu. Kan cuma dua, gampang banget. Nah, kalau di batang kalian lihat nih, yang di dalam ini dia silem. Ya. Silem dia tuh di dalam, phloem dia di luar, ya. Ya, bisa ngamatin ya. Kalau di monokotil ya, di monokotil silem sama phloem dia gabung dan berantakan ya. Dia tuh gabung nih. Ya, digabung kayak gini gabung ya. Dan enggak struktur. Karena mereka kan nggak punya yang namanya kambium ya. Mereka nggak punya namanya kambium. Kalau ini kambium nih namanya nih. Ini yang lingkar ini. Bapak kasih warna apa ya? Warna hijau deh. Ya. Yang melingkar ini antara silem dan phloem ini, nah, yang membagi mereka, nah, yang melingkar gini, cet, ya. Nah, ya ini namanya kambium. Kambium tuh apa kambium? Yo, yang anak bolang. Di sini ada anak bolang nggak suka main ini nggak di kebun gitu. Tahu nggak kambium apa kambium? Kambium atau nama lain kalau naik bahasa Jawa nih Bapak, bahasa daerahnya Bapak tuh namanya getah. Kalau di sini apa namanya? Pernah dengar kambium, getah? Kalau kalian ngupas pohon tuh, pohon, terus tiba-tiba keluar cairan yang putih, kental, kayak susu, tapi nggak manis, dan sangat lengket, ya kan, seperti umbel gitu ya. Nah, itu namanya kambium. Nah, ya. Nah, kambium ini memisahkan antara silem dan phloem. Silem pasti di dalam untuk dikotil loh ya. Perhatikan, untuk dikotil kayak mangga, nangka, siapa lagi? Apa ya? Mangga, nangka, apel, terus rambutan ya. Pokoknya buah-buah yang kalian suka kebanyakan memang berkeping dua atau dikotil. Ya, kalau kalian congkel itu batangnya pasti keluar getahnya. Nah, di situ ya. Kalau phloemnya dia ada di luar, silemnya di dalam. Oke, kalau monokotil ini contoh kalau monokotil ada padi, jagung, ya kan? Kalian pernah mapras mereka? Mapras itu motong tanaman padi, jagung, tebu. Tebu malah kalau dipotong batangnya keluar yang manis-manis ya. Bukan getah itu cairan apa namanya hasil fotosintesis. Dia mengeluarkan gula, ya gula. Nah, ya. Jagung hasil fotosintesisnya di biji jagung ya.
Jagung ini juga biji ya, padi. Kalau tebu hasil fotosintesisnya jadi gula yang disimpan di batang. Itu ya. Nah, contoh lagi kalau misalkan kalian belajar yang namanya silam floem di daun. Bapak contohkan nih silam floem di daun ya. Clear all drawing. Di dulu kalau mau screenshot boleh. Ya, mungkin ini keluar di ulangan nih. Nanti ditunjukin di mana silam, di mana floemnya. Kalian harus bedain. Silam di dalam, floem di luar. Ya. Nah. Oke, udah. Next. Nah, ini di sini Bapak hapus dulu. Kalau misalkan kita lihat jaringan di mana ya? In left ya. Nah, silam floem. Waduh, ini tulisan bahasa Inggrisnya ini yang benar nih. Silam floem. Nah, iya ini ya ampun keluar lagi. Nah, nih. Tadi persis kayak yang ada di gambar ya. Nih yang bagus nih. Set. Open image in new tab. Nih, ya. Kalau kalian lihat, waduh. Ini kalau Bapak kasih tahu ya, informasi ya, for our informasi ya. Ini juga namanya ini modifikasi loh. Ya, ini modifikasi apa? Modifikasi apa nih? Di jaringan paling luar namanya apa? Modifikasi jaringan Epidermis. Nah, ini menghasilkan yang namanya rambut-rambut ya. Istilahnya itu apa ya? Rambut-rambut di daun namanya apa sayang? Derivat ya. Kutil. Derivat ya. Namanya itu derivat. Modifikasi jaringan epidermis yang namanya derivat ya. Derivat. Ya, atau rambut-rambut daun. Mungkin kalian pernah lihat daun-daun yang ada rambut-rambutnya ya. Rambut daun kayak apa ya? Bapak juga bukan anak bolang ya. Contoh kayak misalkan kalian lihat tanaman yang daunnya ada rambutnya, pernah ya, mungkin kalian pernah main atau pernah punya atau mungkin juga punya di rumah tanaman yang daunnya itu ada rambut-rambutnya tuh. Ya. Contoh kayak gini nih ya, dia ada modifikasi jaringan epidermis namanya derivat. Nah, ini epidermis nih yang paling luar ya, ini epidermis, ini epidermis segini nih. Nah, ya. Nih ya. Ini epidermis. Kemudian yang bawahnya ini namanya jaringan apa? Ayo ingat-ingat jaringan bawahnya nih. Ini apa nih? Dasar. Iya, dasar. Nah, ini namanya palisade. Kasih warna apa ya? Hitam nih. Nah, palisade. Wah, ya kayak bulir-bulir ini kan, jeruk kan, ya. Buat kalian yang belum pernah lihat bulir jeruk, beli jeruk, dibuka jeruknya, diprotek ya, apa ya dilihat lah pokoknya itu ada bulir-bulirnya. Kalau enggak ya beli yang kayak apa tuh California apa tuh, aduh, minuman apa yang ada Florida ya, ada minuman Pulpy orange. ya pulpy orange juga ya, yang ada yang jeruk tapi bukan yang anggur ya, atau apa ya, yang jeruk. Beli aja jeruk Bali, Pak. Ya itu juga bisa. Ya, jeruk Bali juga bisa gede banget jeruk Bali ya. Nah, itu bulir-bulir kayak gitu ya. Palisade itu kayak gitu bulir-bulir. Ya, jaringan palisade. Kemudian nah ini yang kayak apa nih? Aduh kok ireng, Pak? Kok hitam, Pak? Nah, ini yang kayak terumbu karang namanya apa? Ayo. Masih jaringan dasar ya, tapi yang namanya sponge ya, atau bunga karang ya. Nah, ini. Terus kemudian apalagi ya? Ini masih bawah namanya epidermis, ini masih epidermis. Ya kan? Epidermis. Nah. Oke, ini dilihatin nih. Baru kita lihat di sini ada floem, ada xilem. Juar, xilem buat apa xilem? Mengangkut air. Iya bener ya, kayak diingat-ingat lagi ya, air dan unsur hara ya. Nah, jadi air dan unsur hara ini didapat dari mana, Juan? Dari tanah. Dapatnya dari mana tuh tumbuhan? Dari tanah, Pak.
Dari tanah, bener. Good, mantep ya. Oke, kemudian kalau floem coba Bapak cek, masih fokuskah kalian? Coba Aska, kalau floem buat apa floem? Aska, halo? Aska? Floem buat apa floem? Aska. Nur Fatma, halo Nur Fatma. Nur Fatma. J-nya apa J-nya? Jayanti atau siapa? Aduh, mana nih? Ntar ya, nih terakhir nih, jaringan terakhir. Coba Ridwan Hidayah. Hidayat. Nah, Ridwan Hidayat, halo. Aduh, nggak ada lagi. Coba Alisha Syafa, Alisha. Ya, Pak. Floem buat apa floem? Phloem itu untuk mengangkut zat organik. Zat apa? Eh. Floem ini dari kata F deh. Ini kita ambil floem lah. F. Ini F. Yo, F ini apa? Berarti mengangkut apa? Fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis. Iya, mengangkut zat organik. Oke, bener ya. Mengangkut zat organik hasil fotosintesis ya. Hasil fotosintesis ya. Fotosintesis. Nah, oke, good. Thank you ya. Nah, kalau di daun, nah kalian lihat ada di sini, ada di apa namanya? Ini juga nih. Yang kalian lihat di sini nih, ini juga namanya jaringan ini, jaringan pengangkut nih ya. Nah, pengangkut juga pengangkut. Ini juga jaringan pengangkut. Pokoknya jaringan pengangkut di tumbuhan tuh kayak selang ya, jaringan. Aduh, jelek banget ininya. Nah, jaringan pengangkut ya, pengangkut. Nah, ini kayak selang pokoknya, selang ini saling terhubung. Ya, terhubung semua. Nah, ini kalau floem di daun ada di bawah ya, coba kalian perhatikan dia. Floem Bapak kasih warna apa ya? Warna ini deh coba. Nih floem ada di bawah nih ya. Nah, ya. Oke, sedangkan silem ada di atas. Ingat-ingat ya, Ingat-ingat. Oke. Oke, gitu aja. Gampang banget ya. Di daun ada, di batang ada, di akar ada. Kalau di akar gimana Pak? Jaringan pengangkut sama seperti batang kurang lebih ya. Jadi kalau monokotil dia sembarang ya. Kalau dikotil kayak tadi silemnya di dalam, floemnya di luar, gitu ya. Untuk di akar, di batang sama. Nah kalau di daun kayak gini, floemnya di bawah, silemnya di atas. Ya. Dan mereka kalau udah di daun tuh udah kayak ini, udah kayak apa namanya? Kayak selang ya. Udah kayak selang. Nanti mekanismenya silem yang membawa air nih, membawa air dan unsur hara, ya kan? Itu nanti dikasih ke siapa Pak? Ke siapa? Kasih ke yang membutuhkan. Ya bener. Air unsur hara akan dikasih kepada yang membutuhkan. Kepada siapa? Nanti dikasih ke spons, ke palisade, ya kan? Nah, dikasih berupa air ya dan unsur hara, gini unsur hara. Ya, kemudian air dan unsur hara juga. Nah, nanti biar buat apa sih Pak? Buat fotosintesis. Ya, ini juga dikasih air sama unsur hara. Ya. Nah, unsur hara. Ini juga sama ya. Kalian sudah kasih semua oleh silem, didistribusikan. Kemudian mereka palisade dan bunga karang ya. Kan mereka ada klorofil tuh, melakukan fotosintesis dan akhirnya ada hasilnya kan. Hasilnya tadi zat organik ya yang disebutkan oleh Alisha. Ya, dimasukkan kemana Pak? Kalau udah jadi, langsung diberikan kepada yang membutuhkan lagi enggak? Langsung dimasukin ke floem. Nah, nih ya. Hasil fotosintesisnya dimasukin ke floem. Floem, ayo kasih nih, kasih. Ya, ini hasil fotosintesis ya. Nah, kemudian dikasih ke floem. Setelah floem hasil fotosintesisnya didistribusikan, nanti disimpan, ada yang jadi buah, ada yang jadi kayak tadi tebu ya, gula di batang. Kalau kalian pernah makan sagu itu juga sagunya itu, tepung sagunya itu ada di batang.
Kemudian kalau kalian makan singkong, singkong berarti hasil fotosintesisnya di mana disimpannya? Halo? Di mana yo? Kalau singkong hasil fotosintesis di mana disimpannya? Singkong, ubi di mana? Di mana yuk? Tadi contoh. Istri Bapak udah ngasih clue ya. Jadi hasil fotosintesisnya ini nanti ada yang disimpan di mana nih? Contoh ada di, aduh kok yang merah ini Pak? Ya coba ya. Putih deh coba. Ya nanti ada yang disimpan di, contoh kalau misalkan di buah ada, ya kan? Ada jadi yang di batang. Batang itu contoh kayak sagu, ya kan? Sagu, tebu di batang. Nah, kemudian kalau yang kalau yang seperti singkong, ya kan? Terus habis itu apa namanya? Ubi, di mana disimpannya? Akar, ya, akar contohnya ya. Singkong, terus habis itu ada ubi, ada wortel juga, ya kan? Nah, gitu ya. Contoh. Ada nggak sih sayang yang disimpan di daun? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada kalau yang di daun nggak ada ya. Jadi kalau apa namanya hasil fotosintesisnya disimpan di daun nggak ada. Karena nggak ada daun yang bisa dimakan karena manis ya. Kan kalau buat jangan-jangan mah, kalau buat sayur-sayur mah bisa ya, bayam, sayur daun singkong, ya itu bisa, tapi nggak ada hasil fotosintesis di situ. Oke, gitu aja. Kayaknya udah banyak banget dan juga udah over ini ya, overtime juga ya. Mohon maaf. Sebenarnya kalau kita BDR siang jam 11 sampai jam 12 emang ketabrak apa? Azan dan ibadah ya, ibadah zuhur buat teman-teman kita yang muslim. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, kita enjoy aja, ridho ya, ridho, ikhlas dan jalani dengan bahagia, karena setelah ini kalian udah bisa langsung istirahat ya, istirahat dulu, makan, ibadah, kemudian ibadah dulu, makan, istirahat ya, nanti baru aktivitas lagi di sore hari. Gitu aja. Kurang lebih dari Bapak. Silakan kalau kalian pengen bertanya boleh, silakan untuk terkait jaringan. 1, 2, 3, nggak ada ya berarti ya. Oke, baik. Silakan untuk ketua kelas 8B Aska ya kalau nggak salah ya. Halo Aska. Bukan saya, Pak. Oh bukan. Lah Saya, siapa? Pak. Siapa ketua kelasnya? Kenzi. Saya, Pak. Oh iya Kenzi. Silakan Kenzi memimpin teman-teman 8A dan 8B untuk berdoa. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kenzi ya. Baik, sekali lagi jangan lupa kalian untuk melakukan presensi online ya Nak ya. Presensi online. Biar nanti Bapak ada rekapan kehadiran dan nanti dilaporkan ke sekolah. Kemudian yang kedua, silakan untuk kalian yang mungkin 8A nih, misal contoh 8A ada screenshot Zoom untuk presensi kelas ya, presensi Zoom, presensi online ya, untuk kelas, silakan yuk screenshot. Terus kemudian yang 8B mungkin ada laporan juga kehadiran Zoom ke Bu Nenden juga, silakan untuk disampaikan. Gitu aja, jangan lupa tetap bahagia. See you pekan depan, belum ulangan ya, kita masuk ke bab yang baru aja. Jadi pekan depan kita akan insya Allah akan membahas tentang bab yang baru. Bab apa itu? Silakan buka bukunya ya. Kayaknya tuh peredaran darah deh kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalkan bukan ya mohon maaf gitu ya. Nana sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Left. Good.